Pak Hanif mengamati kebijakan atau arah suku bunga begitu ya, baik dari Bank Indonesia maupun dari The Fed sendiri. Bagaimana Anda melihat arah kebijakan suku bunga yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia? Mengingat sebetulnya kalau rapat Dewan Gubernur ini kan sebetulnya akan dimulai dan juga diumumkan besok ya. Bagaimana Anda melihat? Ya, kalau kita lihat memang tonsnya udah lebih turun ya. Kalau dulu kan mungkin tahun ini ada sekitar di akhir tahun ya 25 bips penurunan suku bunga dari Amerika Serikat. Tapi mengingat kondisi terakhir dari capital market dan rupiah ya, sepertinya mungkin BI tidak mengikuti penurunan itu ya secara agresif gitu. Nah untuk tahun depan pun juga projectionnya kan dari 1% atau 100 bips sudah diturunkan ke 0,5% di 50 bips gitu. Nah hal-hal ini yang mengakibatkan tidak serta mertanya uang dari DM masuk ke IM ya. Baik, lalu bagaimana Anda melihat atau sebetulnya pasar berekspektasi ya terkait dengan penurunan suku bunga ini? Artinya kalau dari sisi Bank Indonesia mungkin pasar melihat tone-nya akan lebih kepada dovish begitu ya. Ya. Sementara untuk dari The Fed sendiri bagaimana Anda melihat? Apakah The Fed akan kembali memangkas suku bunganya di sisa tahun 2024 ini atau mungkin peluang untuk menurunkan suku bunga lebih kepada di kuartal pertama di tahun 2025 ini? Ya, kalau kita sih ngelihat tahun ini ada kemungkinan The Fed menurunkan 25 bips, lalu tahun depan tahun 2005 sekitar 50 bips sih. Gitu. Baik, artinya memang ada peluang ya bagi Bank Indonesia maupun juga The Fed untuk memangkas suku bunganya. Lalu jika dikaitkan dengan momen window dressing, ini biasanya kalau bulan Desember ini identik dengan window dressing. Nah, apakah artinya nanti keputusan-keputusan yang diambil oleh The Fed ini, baik itu menahan suku bunganya atau juga memangkas suku bunganya, akan memberikan sedikit pengaruh kepada peluang window dressing atau mungkin Anda memiliki pandangan lain? Ya, memang agak beda sih ya suasana di kuartal keempat tahun 2024 ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau kita lihat di kuartal ketiga, Mbak Sinta ya sempat setelah pemilihan presiden kita semua membaik ya. Pada saat itu yield sempat ke 6,4, lalu yang 10 tahun ya obligasi, lalu rupiah juga ke 15.100, lalu pasar pada saat itu sempat all time high ya 7.800. Namun sejak kemenangan Pak Donald Trump ya yang lebih konservatif menurunkan suku bunganya daripada pesaingnya, itu market memang berbalik arah. Kalau kita lihat sekarang rupiah sudah hampir 16.000 ya. Lalu kemudian juga obligasi yang 10 tahun sudah kembali ke 7% dan IHSG di 7.200. Jadi memang kalau ngelihat ini sepertinya masih 50-50 ya. Apakah window dressing ini akan terjadi? Nanti kita tunggu saja keputusan dari The Fed untuk menurunkan suku bunga atau tidak, karena itu akan membantu sikap dari para investor kira-kira gitu sih. Baik, lalu terkait dengan terpilihnya Presiden Donald Trump ya untuk menjadi presiden di Amerika Serikat berikutnya begitu. Bagaimana Anda melihat ini akan memberikan pengaruh-pengaruh utamanya terhadap beberapa kebijakan? Kita tahu bahwa Donald Trump ini terkenal dengan kebijakan proteksionismenya. Lalu juga apakah Anda melihat bahwa langkah-langkah dari The Fed ini ke depannya akan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Trump? Bagaimana Anda melihat? Iya, pertama tentunya Donald ini pro-growth ya sebetulnya ya gitu. Artinya dia akan kebijakan ekonominya akan ekspansif gitu ya. Nah, lalu kemudian selain itu tadi ya sempat disebutkan tentang proteksionisme. Memang itu agak dikhawatirkan di tengah kondisi perang dagang yang sudah terjadi gitu ya. Proteksionisme ini akan menambah eskalasi lah kira-kira begitu. Karena kita tahu proteksionismenya itu juga dimulai dari angka yang kecil dulu, mungkin 10% kenaikan, lalu kemudian 20%, bahkan nanti bisa sampai 50% atau 100% gitu. Sehingga ini akan memicu ya masalah perang dagang yang baru lah gitu ya antara Amerika dan negara-negara yang lain. Saya kira kalau melihat hal tersebut sepertinya ekonomi secara keseluruhan kurang diuntungkan lah kira-kira gitu dengan kebijakan proteksionisme ini. Baik, ya mungkin Donald Trump kita lihat akan dikenal dengan
kebijakan proteksionismenya begitu ya. Tapi juga mungkin ada langkah-langkah ke depannya yang akan diambil oleh Trump seiring dengan kalau kita lihat sebetulnya inflasi di Amerika Serikat ini boleh dibilang masih belum bisa dikendalikan atau masih jauh begitu ya untuk mencapai target. Nah, untuk di tahun 2025 sendiri, bagaimana Anda memproyeksikan atau melihat The Fed ke depannya? Apakah The Fed akan memangkas suku bunganya kembali? Let's say misalnya 2 kali dalam setahun atau seperti apa? Ya, yang sebelumnya diperkirakan tadi ya 1%, sekarang hanya tinggal 50 bips atau setengah persen gitu. Jadi memang cenderung konservatif sehingga yang tadinya akan ada aliran gitu dari developed market ke emerging market karena suku bunga di sana sudah melandai, mungkin untuk sementara akan tertahan. Kira-kira demikian. Baik, lalu terkait dengan sinyal The Fed akan tidak terlalu agresif ya, bagaimana langkah atau sikap yang perlu diambil oleh Bank Indonesia? Apakah Anda melihat begini, Bank Indonesia ini sebetulnya bisa mengambil langkah tidak harus selalu mengikuti langkah-langkah yang diambil oleh The Fed. Let's say misalnya The Fed ternyata memangkas suku bunganya, Bank Indonesia apakah harus mengikuti untuk memangkas suku bunganya atau langkah Bank Indonesia untuk memangkas suku bunganya di bulan Desember ini lebih kepada bagaimana melihat inflasi di tanah air dan juga bagaimana rupiah di tanah air? Ya, saya kira demikian sih. Mungkin yang sekarang jadi sorotan ada rupiah ya. Karena kalau kita lihat kan rupiah itu di nota APBN di angka 16.100 ya. Sekarang udah mendekati di angka 16.000 ini. Artinya Bank Indonesia akan menjaga rupiah tetap di angka di bawah itu ya. Jadi apakah akan memangkas suku bunga atau tidak itu akan tergantung sekali dari selain dari inflasi ya. Itu adalah nilai tukar rupiah itu sendiri gitu. Saya kecenderungan dengan kondisi rupiah yang melemah, sepertinya Bank Indonesia mungkin tidak akan buru-buru menurunkan suku bunga.